Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Putriyanti dari kelas 11 IPS 3 dengan nomor presensi 29. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengaruh Gawai Terhadap Interaksi Siswa-siswi kelas 11 IPS 3 di SMN 1 Cileunyi. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah lepas dari interaksi dengan manusia lain dan lingkungan sekitarnya. Manusia senantiasa memerlukan hidup dalam satu ikatan masyarakat untuk menjalani aktivitas kesehariannya. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya senantiasa terlibat dalam kegiatan komunikasi. Hal ini terjadi sebagai proses timbal balik dari hubungan sosialnya melalui interaksi dan komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa melihat bahwa sebagian besar kehidupan manusia berisi tentang pemenuhan kehidupan hidupnya melalui jalinan komunikasi, baik itu bertukar pendapat, membaca surat kabar, mengakses internet, dan lain sebagainya. Untuk pengertian gawai sendiri, gawai berasal dari padanan kata gadget. Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah satu ini memiliki dua makna yang cukup berbeda. Makna yang pertama dari kata gawai ini adalah kerja atau pekerjaan. Artinya, gawai berada di kelas kata nomina yang memiliki makna kata kerja atau pekerjaan. Sementara, makna kedua adalah perkakas, yang berarti gawai termasuk dalam golongan kata klasik. Makna tersebut tergolong dalam kelas kata nomina bermakna alat atau perkakas. Dari kedua makna di atas, ada dua homonim kata gawai, yaitu kerja, pekerjaan, dan alat, perkakas. Untuk makna pertama, sejatinya digunakan sebagai pembentuk kata gawai yang mengacu pada pekerja di kantor ataupun karyawan. Makna yang pertama ini masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, untuk makna yang kedua hampir tidak pernah digunakan lagi dalam kosakata sehari-hari. Oleh sebab itu, makna tersebut ditandai dengan singkatan KL di dalam kamus. Makna yang kedua ini mengacu pada alat atau perkakas penunjang pekerjaan ini pada akhirnya menjadi padanan kata bahasa Inggris yaitu gadget. Untuk fungsi gawai, pasalnya ada banyak jenis gawai yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti berikut ini: media komunikasi, membantu akses informasi, menambah wawasan, sarana hiburan, dan gaya hidup masa kini. Dampak negatif dan positif penggunaan gawai. Bagi para pelajar, dampak negatif gawai yaitu menjadi malas belajar, sulit membagi waktu karena terlalu fokus dengan gawai yang dimilikinya. Jika remaja sudah terlalu sering menggunakan gawai atau kecanduan gawai, maka akan sangat sulit untuk remaja untuk melepaskan kecanduannya tersebut. Akibatnya, remaja di zaman sekarang lebih asik dengan gawainya dibanding dengan orang tuanya atau teman-teman di sekitarnya. Di balik dampak negatif penggunaan gawai, ada pula dampak positif dari penggunaan gawai, yaitu dapat memudahkan komunikasi terutama dari jarak jauh, kemudian memperluas jaringan persahabatan, terdapat fitur internet yang membantu siswa mencari informasi. Selain itu, handphone juga memiliki banyak memori untuk menyimpan banyak data dengan mudah dan dapat dibawa kemana-mana, baik informasi, materi, ataupun pelajaran. Interaksi sosial sendiri adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, interaksi sosial dibedakan menjadi dua jenis, yakni interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat ini, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel, maupun surat.
Yang kedua, komunikasi. Komunikasi menjadi satu di antara syarat interaksi sosial karena dengan adanya komunikasi, pesan yang kita ingin sampaikan jadi tersampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, gerakan fisik, pembicaraan, atau sikap, dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Saya melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner atau angket. Populasi yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah beberapa siswa-siswi dari kelas 11 IPS 3 yang berjumlah 17 murid yang terdiri atas 7 murid laki-laki dan 10 murid perempuan. Berikut adalah deskripsi nilai responden terhadap penggunaan gawai. Dapat dilihat pada diagram di atas, pada pertanyaan nomor 1, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan murid kadang-kadang merasa gelisah saat tidak menggunakan smartphone atau gawai dalam sehari. Untuk pertanyaan nomor 2, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan murid atau siswa selalu membawa smartphone atau gawai kemanapun mereka pergi. Pada pertanyaan nomor 3, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan murid kadang-kadang menggunakan smartphone atau gawai dalam internet, chatting, bermain games, dan lain-lain sampai larut malam. Pada pertanyaan nomor 4, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan murid selalu menggunakan smartphone untuk berkomunikasi. Pada pertanyaan nomor 5, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan murid kadang-kadang lebih suka berkomunikasi dengan teman melalui media sosial daripada bertemu langsung. Pada pertanyaan nomor 6, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan murid selalu bergaul dengan temannya yang tidak memiliki smartphone. Kemudian pada pertanyaan terakhir yaitu nomor 7, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan murid sering menggunakan smartphone untuk berbagi pengetahuan dan informasi kepada teman-temannya. Dengan begitu, sebagaimana kita ketahui, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penggunaan ponsel tidak terlalu mempengaruhi interaksi sosial murid secara tatap muka. Walaupun mereka sering menggunakan smartphone di rumah, tapi hal tersebut tidak mempengaruhi hubungan mereka dengan keluarga di rumah, baik hubungan dengan orang tua, saudara, maupun teman di lingkungan rumahnya. Begitupun ketika di sekolah, mereka tetap berteman dengan siapa saja tanpa memilih berteman dengan teman yang menggunakan smartphone ataupun tidak. Mereka menggunakan smartphone ketika ingin berkomunikasi atau memberi informasi dengan teman yang jauh saja. Kemajuan di bidang teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kemajuan teknologi ini berimbas kepada semakin canggih dan menariknya alat-alat komunikasi dan hiburan atau gadget yang menawarkan banyak fitur aplikasi yang menarik bagi para penggunanya termasuk siswa sekolah. Penggunaan gadget oleh siswa memberikan beberapa manfaat seperti kegiatan komunikasi yang bisa dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Sedangkan di bidang sosial, dengan adanya gawai, maka pertukaran informasi, berita, dan lain-lain bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Di bidang pendidikan, penggunaan gadget sangat membantu siswa dalam mencari dan mendapatkan ilmu dengan cepat tanpa harus pergi ke perpustakaan yang bisa saja jaraknya lebih jauh dari rumah. Belajar pun bisa dilaksanakan tanpa dibatasi oleh dinding kelas karena pembelajaran ini bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja dengan berbantuan alat komunikasi yang canggih. Tetapi di samping manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan gadget, muncul pula dampak negatif yang sama-sama kita waspadai, seperti penggunaan gawai yang berlebihan tanpa disertai oleh rasa tanggung jawab akan menimbulkan efek negatif seperti munculnya rasa malas untuk melakukan aktivitas sosial seperti bermain dan komunikasi dengan orang-orang terdekatnya. Dan juga bisa menyebabkan turunnya daya konsentrasi, terutama di saat belajar yang tidak sedikit, membuat anak menjadi tertekan karena terpisah dari lingkungan sosialnya, dan menurunnya nilai-nilai mata pelajaran yang disebabkan oleh karena siswa
yang tidak mampu mengikuti proses pembelajaran akibat turunnya konsentrasi mereka di saat mereka belajar. Sekian dari presentasi saya. Sebelum saya menutup, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Hestu Nadia Kaulan selaku guru pembimbing dari mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu saya dengan memberikan jawaban pada angket penelitian saya. Saya menyadari karya tulis ilmiah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang akan membangun saya nantikan demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.